Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitrianingsi. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan tentang rakitis pada anak. Yang pertama, pengertian rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Rakitis biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Meski umumnya terjadi pada anak-anak, kelainan tulang ini juga bisa dialami orang dewasa. Rakitis pada orang dewasa disebut juga osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Selanjutnya ada etiologi. Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Vitamin D diperlukan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan terganggunya penyerapan kalsium dan fosfat. Kekurangan vitamin D dapat terjadi akibat kulit kurang terpapar sinar matahari, kurangnya asupan makanan yang kaya vitamin D seperti minyak ikan dan kuning telur, serta gangguan penyerapan vitamin D. Gangguan penyerapan vitamin D bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi di bawah ini. Yang pertama ada cystic fibrosis, yang kedua ada penyakit celiak, yang ketiga ada penyakit ginjal, dan yang keempat ada radang usus. Rakitis juga dapat disebabkan oleh faktor genetik, tapi biasanya nih yang faktor genetik itu kasusnya jarang terjadi. Lanjut ke slide berikutnya. Ada faktor resiko rakitis. Bayi yang terlahir dari ibu yang kekurangan vitamin D selama hamil lebih beresiko terserang rakitis. Selain itu, rakitis juga lebih beresiko terjadi pada anak-anak yang memiliki kondisi seperti di bawah ini. Yang pertama berkulit gelap, yang kedua terlahir prematur, yang ketiga tidak mendapatkan ASI eksklusif, yang keempat tinggal di daerah yang kurang matahari, dan yang kelima terpapar obat-obatan. Obat-obatan di sini maksudnya itu si anak mengkonsumsi obat anti kejang dan antivirus. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada simptom atau gejala. Yang pertama ada nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Yang kedua, kelainan pada tulang, misalnya kakinya bengkok, kakinya X, atau kakinya O gitu, jadi nggak bisa lurus. Atau skoliosis. Tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat, mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh, dan kelainan gigi seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Oh ya, tambahan untuk beberapa kasus, anak penderita rakitis juga kekurangan kadar kalsium dalam darah atau biasa disebut hipokalsemia. Nah, kondisi hipokalsemia ini membuat gejala rakitis semakin memburuk serta menyebabkan kram otot dan kesemutan di tungkai. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Untuk menentukan apakah seseorang anak menderita rakitis, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala yang dialami oleh anak. Selanjutnya, dokter akan menentukan penekanan lembut pada tulang anak, terutama tulang tengkorak, tulang rusuk, serta tulang di kaki dan pergelangannya. Bila anak merasa nyeri saat tulang ditekan atau dokter menduga ada kelainan pada tulang, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa tes darah, ronsen atau CT scan tulang, dan pengambilan sampel jaringan pada tulang. Selanjutnya ada pengobatan rakitis. Pengobatan rakitis bertujuan untuk meningkatkan jumlah vitamin D dalam tubuh anak dan meredakan gejala. Caranya itu dengan menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya akan kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang, dan suntik vitamin D setiap tahun bila anak tidak bisa mengkonsumsi suplemen menderita penyakit hati atau penyakit usus. Tapi perlu diingat bahwa kebutuhan vitamin D setiap anak itu dapat berbeda. Oleh karena itu, pemberian suplemen harus disesuaikan dengan kebutuhan harian tiap anak dan tidak boleh melebihi batas maksimal asupan vitamin agar tidak terjadi overdosis. Selanjutnya ada komplikasi rakitis. Jika dibiarkan tanpa penanganan, rakitis dapat menyebabkan komplikasi berupa kejang,
gangguan pertumbuhan, kelainan gigi, nyeri tulang, kelainan tulang, osteoporosis, patah tulang tanpa sebab, dan kelainan lengkung tulang belakang. Pencegahan rakitis. Rakitis bisa dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari risiko kanker kulit. Mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter dan rutin memeriksakan diri ke dokter bila sedang hamil. Informasi yang saya bacakan di atas saya mendapatkan dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.